Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Uswatun Hasanah, NIM 1810117. Saya akan menjelaskan materi tentang konsep dan siklus perencanaan pembangunan. Konsep perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah, dan efisien sesuai dengan kondisi negara atau daerah bersangkutan. Peran perencanaan untuk mengatasi kegagalan pasar, memobilisasi dan alokasi sumber daya, mengatasi dampak psikologis dan sikap atau pendirian, mencari solusi untuk mendapatkan sumber dana. Jenis-jenis perencanaan pembangunan dibagi menjadi 3. Yang pertama, berdasarkan ruang lingkup, yaitu ada perencanaan strategis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian mengenai kebijakan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Umumnya, jenis perencanaan ini sangat sulit untuk diubah. Yang kedua, perencanaan taktis, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat uraian tentang kebijakan yang bersifat jangka pendek, mudah disesuaikan aktivitasnya selama tujuannya masih sama. Yang ketiga, perencanaan terintegrasi, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat penjelasan secara menyeluruh dan sifatnya terpadu. Selanjutnya, berdasarkan tingkatannya ada rencana induk, yaitu perencanaan yang fokus kepada kebijakan organisasi di mana di dalamnya terdapat tujuan jangka panjang dan ruang lingkupnya luas. Selanjutnya, perencanaan operasional, yaitu perencanaan yang fokus kepada pedoman atau petunjuk pelaksanaan program-program organisasi. Yang ketiga, perencanaan harian, yaitu perencanaan yang di dalamnya terdapat aktivitas harian yang bersifat rutin. Selanjutnya, berdasarkan jangka waktu ada perencanaan jangka pendek, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 10-25 tahun. Selanjutnya, perencanaan jangka panjang, yaitu perencanaan yang dibuat dan berlaku untuk jangka waktu 5-7 tahun. Dan yang terakhir, perencanaan jangka menengah, yaitu perencanaan yang dibuat dan hanya berlaku selama kurang lebih 1 tahun. Selanjutnya, ruang lingkup perencanaan ada nasional dan daerah. Nasional terdapat rencana pembangunan jangka panjang nasional, rencana pembangunan jangka menengah nasional, rencana strategis kementerian atau lembaga, rencana kerja pemerintah, rencana kerja kementerian atau lembaga. Ruang lingkup perencanaan daerah ada perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, perencanaan pembangunan jangka menengah daerah, rencana strategis satuan kerja perangkat daerah, rencana kerja pemerintah daerah, rencana kerja satuan kerja perangkat daerah. Yang selanjutnya, tahapan perencanaan, ada penyusunan rencana. Tahap awal kegiatan perencanaan adalah penyusunan naskah atau rencana pembangunan yang secara formal merupakan tanggung jawab Badan Perencana, baik Bappenas untuk tingkat nasional maupun Bapeda untuk tingkat daerah. Yang selanjutnya, menetapkan rencana. Rancangan rencana pembangunan yang telah selesai baru akan berlaku bila telah mendapat pengesahan dari pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan yang berlaku. RPJP perlu mendapat pengesahan dari DPRD, sedangkan RPJM dan RKPD cukup mendapat pengesahan dari kepala daerah. Yang ketiga, pengendalian pelaksanaan
rencana. Proses pelaksanaan rencana oleh pihak eksekutif melalui SKPD terkait dan sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku, perencanaan masih tetap mempunyai tanggung jawab dalam melakukan pengendalian atau monitoring pelaksanaan rencana bersama SKPD bersangkutan. Sasaran utama pengendalian ini adalah untuk memastikan agar pelaksanaan kegiatan pembangunan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan terdahulu. Yang terakhir, tahap evaluasi keberhasilan pelaksanaan rencana. Tanggung jawab terakhir badan perencana yaitu melakukan evaluasi terhadap kinerja dari kegiatan pembangunan tersebut. Sasaran utama kegiatan evaluasi adalah untuk mengetahui apakah kegiatan dan objek pembangunan yang telah selesai dilakukan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Yang selanjutnya, proses perencanaan ada proses politik yang merupakan pemilihan langsung presiden dan kepala daerah menghasilkan rencana pembangunan hasil proses politik, khususnya penjabaran visi dan misi dalam RPJM. Selanjutnya, proses teknokratik, perencanaan yang dilakukan oleh perencana profesional atau lembaga atau unit organisasi yang secara fungsional melakukan perencanaan, khususnya dalam menetapkan peran, fungsi, dan kompetensi lembaga perencanaan. Selanjutnya, proses partisipatif, perencanaan yang melibatkan masyarakat. Yang terakhir, proses bottom-up dan top-down, perencanaan yang aliran prosesnya dari atas ke bawah dan dari bawah ke atas dalam hierarki pemerintahan. Selanjutnya, siklus dasar proses perencanaan. Ada perencanaan yang meliputi identifikasi, sasaran atau tujuan, formulasi beberapa alternatif kegiatan, penentuan pilihan, dan alokasi sumber-sumber. Selanjutnya, pemrograman atau pembuatan program pada dasarnya berarti mengorganisir dan mengontrol berbagai aktivitas sebagai hasil dari keputusan perencanaan. Yang ketiga, penganggaran, proses transformasi keputusan-keputusan perencanaan dan program ke dalam finansial. Yang keempat, pengorganisasian. Aktivitas perencana dari berbagai badan dikelompokkan dan dihubungkan dengan sasaran dan tujuan. Untuk itu, tujuan induk dibagi menjadi tujuan-tujuan yang lebih kecil sehingga bisa dicapai dalam suatu paket kegiatan. Yang kelima, implementasi, yaitu mengidentifikasi struktur masalah implementasi dan menganalisis tahap-tahap yang harus ditangani secara khusus. Dan yang terakhir, pengendalian. Selanjutnya, siklus perencanaan pembangunan. Yang pertama, penilaian keadaan saat ini. Penyusunan perencanaan pembangunan selalu dimulai dengan penilaian kondisi umum negara atau daerah baik di bidang fisik dan sosial ekonomi saat ini. Yang kedua, penilaian arah pembangunan masa datang. Penilaian ini dilakukan dengan jalan melakukan perkiraan atau prediksi secara terukur terhadap berbagai indikator makro pembangunan di bidang ekonomi, yaitu perkiraan ke depan mengenai pertumbuhan ekonomi, perkiraan pendapatan per kapita, tingkat pengangguran, dan kemiskinan. Yang ketiga, formulasi tujuan dan sasaran pembangunan. Tujuan pembangunan pada dasarnya adalah merupakan gambaran tentang sasaran akhir yang ingin diwujudkan melalui kegiatan pembangunan. Sedangkan sasaran pembangunan adalah jabaran lebih konkret tentang tujuan pembangunan tersebut. Sasaran pembangunan biasanya dirumuskan dalam bentuk target pembangunan secara makro yang harus dicapai pada akhir periode pembangunan.
Yang keempat, mengkaji alternatif strategi pembangunan. Strategi pembangunan pada dasarnya adalah cara dan upaya yang terbaik yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Strategi pembangunan dapat disusun untuk jangka pendek dan jangka panjang yang bersifat parsial dan menyeluruh. Yang kelima, menetapkan prioritas pembangunan. Prioritas pembangunan perlu dilakukan secara tajam agar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan dapat dilakukan dengan kondisi dana yang terbatas. Penetapan prioritas pembangunan tidak berarti kegiatan dan aspek lainnya tidak penting, tetapi hal ini dilakukan karena keterbatasan dana dan sumber yang tersedia. Yang keenam, merumuskan kebijakan pembangunan. Kebijakan dapat dirumuskan untuk jangka pendek dan jangka panjang yang bersifat parsial dan menyeluruh. Yang ketujuh, identifikasi program kegiatan. Pada dasarnya, itu adalah merupakan tindakan dan upaya yang harus dilakukan sesuai dengan dana yang tersedia. Yang selanjutnya, menetapkan perkiraan dana investasi yang dibutuhkan. Biasanya, kebutuhan dana hanya dilakukan secara kasar dalam bentuk pagu dana indikatif yang nantinya dapat diubah lagi pada waktu penyusunan prioritas dan platform anggaran sementara. Yang kesembilan, menetapkan indikator kinerja. Penetapan indikator kinerja sangat penting untuk dapat mengetahui secara konkret keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan. Dan yang terakhir, menyusun rencana tindak. Penyusunan rencana tindak berisi berbagai ketentuan operasional dan cara yang perlu dilakukan dengan pelaksanaan rencana khusus dan program dan kegiatan yang telah dilakukan. Yang selanjutnya, siklus perencanaan pembangunan daerah. Terdapat pemahaman daerah, penerapan visi dan misi, perumusan tujuan, mengidentifikasi strategi alternatif, pengujian alternatif atau program strategi, seleksi alternatif dan penentuan strategi atau program, penganggaran, pelaksanaan atau implementasi, dan moneter. Sekian, terima kasih.